Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Linear Marketing Strategy. Tugas ini kami susun untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dari program studi marketing manajemen. Adapun anggota kami yaitu Ivana Dewi, Ceril Wijaya, dan Elvin Supranoto. Linear is brand use kain perca as basic material for production, with big vision to help social and nature. Jadi kami menggunakan kata linear sebagai nama brand kami. Linear sendiri memiliki arti garis lurus yang sejajar. Sejajar dapat diartikan sebagai setara yang memiliki makna bahwa semua ikut serta dalam membangun brand ini. Bisnis kami memiliki visi atau tujuan, yaitu menolong kegiatan sosial dan alam yang ada di Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan marketing environment atau lingkungan pemasaran dari bisnis kami. Marketing environment atau lingkungan pemasaran sendiri adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan, baik dari dalam atau luar perusahaan, yang memiliki kemampuan dalam mencapai target pemasaran. Lingkungan pemasaran ini dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro ini adalah para pelaku yang memiliki kaitan dengan perusahaan dalam proses pemasaran. Sedangkan lingkungan makro adalah kekuatan yang akan mempengaruhi semua pelaku di lingkungan mikro. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan lingkungan pemasaran yang pertama, yaitu lingkungan mikro. Pada bagian lingkungan mikro ini, kami terdapat 4 pelaku, yaitu competitors atau pesaing, customers atau pelanggan, strategic partners atau mitra strategis, dan yang terakhir income source atau sumber pendapatan. Competitors is other business who have the same goods or services. Jadi pesaing adalah bisnis lain yang memiliki produk atau jasa yang sama dengan kami. Pesaing membantu dalam pemasaran perusahaan kami, karena dengan adanya pesaing, kami bisa melihat keadaan pasar, apakah ada yang terjadi perubahan dari pelanggan, seperti ketertarikan pada suatu produk dan sebagainya. Kemudian customers is individuals or households, companies that buy goods or service produced. Jadi pelanggan adalah individu atau rumah tangga atau perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Pelanggan menjadi salah satu bagian penting dalam pemasaran karena mereka sendiri yang akan menjadi target pasar kami untuk membuat mereka mengonsumsi produk kami. Selanjutnya, strategic partners is cooperative relationship with other businesses, where both parties agree to support each other in achieving their goals. Jadi, mitra strategis adalah hubungan kerjasama dengan bisnis lain, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk kerjasama demi mencapai tujuan bersama. Mitra strategis ini sangat membantu dalam pemasaran perusahaan, karena bagi perusahaan yang baru berdiri, dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas jika melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang sudah ternama sejak lama. Sesudah itu, income source is source to generate income from the sale of goods or services. Jadi sumber pendapatan adalah sumber untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Sumber pendapatan akan menjadi biaya untuk melakukan strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian lingkungan pemasaran berikutnya, yaitu lingkungan makro. Pada lingkungan ini terdapat 4 bagian, yaitu ekologi, sosial, ekonomik, dan teknologi. Ecology is how our businesses can impact more to nature. Jadi, bagian ekologi ini menjelaskan bagaimana bisnis kami berdampak pada alam. Melihat kembali tujuan bisnis kami, yaitu demi kepentingan sosial dan lingkungan, dan bisnis kami yang juga merujuk pada pengolahan limbah kain atau kain perca, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis kami sudah berpengaruh besar alam.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial. Social that means with bigger purpose, together we can. Jadi dalam kehidupan sosial, jika dilakukan secara bersama-sama, maka tujuan besar pun akan dapat tercapai. Bisnis kami bertujuan untuk merangkul semua orang supaya dapat mendukung brand kami yang bertujuan untuk mengurangi limbah kain di Indonesia. Setelah itu, economic. Economic impact to many people lives. Jadi, pasti tidak diragukan lagi, ekonomi menjadi aspek kehidupan yang sangat besar pengaruhnya bagi semua manusia. Maka dari itu, bisnis kami juga akan berdampak pada ekonomi yang dapat dilihat dari limbah kain yang dapat digunakan dalam berbisnis sehingga menghasilkan uang. Dan bagian yang terakhir, yaitu teknologi. Teknologi help us to achieve what we desire. Pada masa modern ini, teknologi sudah menjadi pembantu manusia dalam beraktivitas apapun. Maka dari itu, teknologi sudah pasti akan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Segmentasi atau segmentation. Adapun 3 poin penting dalam segmentation, yaitu demografik, psikografik, dan behavior. Dalam demografik, kami menargetkan orang yang berumur 17 hingga 45 tahun atau mature customer dengan gender 75% perempuan dan 25% laki-laki. Dan income and social class-nya middle to upper yang tinggal di kota tanpa dibatasi etnik manapun. Psikografik. Kami mengategorikan berdasarkan keinginan dan selera fashion customer yang cinta lingkungan serta ingin menggunakan produk karya orang Indonesia serta menyukai fashion yang unik. Behavior. Kami menggunakan long tail business karena kami akan menghadirkan berbagai jenis lini produk yang bisa dibuat dengan bahan dasar kain dengan mengedepankan kualitas, fungsionalitas, dan desain dalam semua lini produk. Targeting. Targeting kami yaitu differentiated marketing. Kami memilih target segmen berdasarkan preferensi orang tersebut terhadap fashion. Kami menargetkan pengguna internet dan sosial media dengan umur 17 hingga 45 tahun yang memahami fashion dan cinta lingkungan. Kami akan mengembangkan strategi iklan berdasarkan hasil pencarian sehingga customer dapat menemukan kami dengan lebih mudah. Selain itu, kami akan memperkenalkan produk kami melalui komunitas untuk lebih dikenal dan mencapai target dengan cepat. Online revenue contribution for each segment. Pemasaran online memungkinkan kami untuk menjangkau segmen yang lebih luas dan mendapatkan customer yang lebih banyak. Apalagi jika penjualan online digabungkan dengan strategi pemasaran yang tepat. Seperti membuat tren baru atau membuat challenge di internet yang diikuti oleh beberapa influencer dapat membuat euforia tertentu sehingga kami dapat lebih dikenal dengan cepat dan kami dapat memperoleh customer dengan lebih cepat juga. Positioning, core brand proposition. Kami ingin berkontribusi kepada social and nature. Oleh karena itu, kami menggunakan kain perca yang menjadikan produk kami menjadi yang lebih unik daripada produk-produk lain. Kami menjadikan kain perca lebih bernilai. Yang awalnya hanya limbah, kami mengubahnya menjadi pakaian yang unik, menarik, dan punya kualitas yang baik. Online value proposition. Kami memilih menggunakan pemasaran online karena dengan pemasaran online, kami dapat menjangkau customer yang lebih banyak dengan waktu yang cepat, tanpa perlu menggunakan banyak uang untuk marketing. Online marketing mix. Marketing mix tetap kami gunakan dalam proses penjualan online. Berikut adalah 4P dalam marketing mix. Kami adalah brand fashion yang fokus pada bahan bakunya telah menggunakan kain perca. Motif kain yang unik ditambah dengan desain modern membuat kami yakin produk kami akan memiliki unique value-nya tersendiri. Kain perca kami gunakan untuk mendukung sustainable program. Sangat banyak sampah yang diproduksi dalam industri ini.
Dengan penggunaan kain perca sebagai bahan baku, diharapkan bisa membantu lingkungan dan mungkin bisa menjadi inspirasi orang lain untuk membangun bisnis dengan tema yang sama. Dengan pasar saat ini, kami belum melihat fashion dengan produk unik. Kebanyakan pasar saat ini masih menggunakan desain yang modern. Dengan perpaduan keduanya, kami yakin